Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Umi Latifah, Suryani Pratiwi, dan Dimas Agustin Masraatul Khairah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami. Jadi di sini kami mengambil proyek berupa souvenir pernikahan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha kami. Di sini kami membuka usaha souvenir yang berdiri sejak tahun 2020. Jadi perusahaan kami ini merupakan salah satu usaha souvenir yang terkenal dan ramai di Kota Kediri. Di sini customer juga dapat request sesuai dengan keinginan mereka dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal. Kami juga telah bekerja sama dengan beberapa agen produk seperti agen handuk, agen botol, dan agen-agen lain agar pemilihan bahan pun juga sesuai dengan keinginan dan juga untuk biayanya tidak terlalu mahal seperti di marketplace yang lain. Selanjutnya yaitu Dekali Project. Di sini customer memesan souvenir berupa handuk bordir dengan bahan cotton premium yang berukuran 65 cm x 140 cm sejumlah 400 pieces dengan bordir huruf E dan M. Selanjutnya merupakan pembahasan pengorganisasian. Pengorganisasian di sini manajer proyek merupakan pengendali mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajer proyek membagi karyawan atau pegawainya menjadi 4 staf, yaitu keuangan, bagian produksi, bagian personalia, dan bagian pemasaran. Bagian produksi di sini juga menjadikan staf menjadi 4 bagian, yaitu PPIC dan bagian kualitas. Membuat tim. Dalam pembuatan tim ini akan membagi tanggung jawab atau tugasnya pada setiap bagian atau staf yang bekerja di sana. Yang pertama yaitu manajer proyek yang bertanggung jawab atas berjalannya seluruh proyek atau berjalannya proyek tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga tahap proyek paling akhir yaitu pengawasan. Yaitu bagian kedua yaitu keuangan yang bertugas untuk mengatur finansial dalam sebuah proyek seperti menyiapkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam sebuah proyek tersebut serta mampu mengatasi masalah finansial dalam sebuah proyek tersebut. Yang ketiga yaitu bagian produksi. Bagian produksi ini akan bertanggung jawab dalam perencanaan dan mengkoordinir jalannya sebuah produksi. Dalam bagian produksi ini masih terbagi menjadi 2 bagian, yaitu PPIC yang bertanggung jawab dalam proses produksi dari bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi tersebut. Yang kedua yaitu kualitas yang bertugas dalam pengecekan kualitas proyek. Apakah proyek itu layak atau tidak diterima oleh konsumen tersebut. Bagian yang keempat yaitu personalia. Personalia yaitu yang bertugas melaksanakan serangkaian pengelolaan sumber daya manusia termasuk dalam mengatasi permasalahan konsumen yang pernah memesan di usaha tersebut. Yang terakhir yaitu pemasaran. Bagian pemasaran ini bertanggung jawab untuk mempromosikan produk ke target pelanggan dan memastikan produk itu dapat dikenal dan diminati oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ialah proses perencanaan. Yang pertama dilakukan dalam proses perencanaan ialah menentukan tujuan dan kebutuhan. Tujuan dari proyek ini ialah memenuhi kebutuhan konsumen berupa souvenir handuk yang berukuran panjang 140 cm dan lebar 65 cm dengan bordir huruf
E, dan M sejumlah 400 pieces. Kebutuhan utama dari proyek ini ialah handuk dengan bahan yang premium. Pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini, yang pertama ada bagian keuangan, bertugas memperkirakan biaya mulai dari awal produksi hingga souvenir sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada bagian produksi, yang bertugas yang pertama mengambil bahan baku di agen handuk. Jadi usaha kami ini telah bekerja sama dengan beberapa agen seperti agen handuk, agen botol minuman, dan lain-lain, sehingga memudahkan kami dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Tugas yang kedua yakni menyiapkan bahan baku lainnya. Dan dalam proyek ini, bahan baku lainnya meliputi pita, paper bag, box, dan lain-lain. Yang ketiga ialah mengirim handuk pada jasa bordir. Dan yang keempat ialah packing souvenir handuk agar handuk terlihat rapi dan cantik seperti keinginan konsumen. Estimasi waktu pengerjaan proyek ini ialah 15 hari, terhitung mulai dari tanggal 1 Mei hingga 15 Mei. Mulai tanggal 1 hingga 5 Mei ialah pembelian bahan baku. Tanggal 6 hingga 9 Mei ialah pembordiran dan mempersiapkan bahan pendukung lainnya seperti memotong pita, menyiapkan paper bag, dan lain-lain. Untuk tanggal 10 hingga 14 Mei ialah packing pesanan. Dan tanggal 15 Mei, hari terakhir, ialah controlling dan finishing. Dan dalam proses perencanaan ini juga ada proses penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya yang dalam proyek ini telah dipaparkan dalam cost budgeting. Selanjutnya ialah proses pengendalian. Dalam proses pengendalian, terjadi pengawasan jalannya proyek mulai dari diberikannya proyek hingga tahap penyelesaian. Tahapan pengendalian ini berupa pemantauan organisasi pelaksana proyek, efisiensi waktu pengerjaan, pengendalian anggaran, pengendalian mutu, dan pengendalian kerja. Dan selanjutnya ialah evaluasi proses pengerjaan proyek. Selanjutnya ialah cost estimating. Estimasi harga per item dari proyek kali ini ialah 102.500 dengan uraian ada handuk, pita, box, paper bag, upah, alat keseluruhan, subkonstruksi, overhead, dan penyusutan. Untuk handuk sendiri memiliki harga satuan yakni 55.000 dikali 400 pieces mendapatkan jumlah harga 22 juta. Selanjutnya untuk pita memiliki harga satuan 1.000 per meter dikali 400 sehingga memiliki jumlah harga 400.000. Selanjutnya box memiliki harga satuan 10.000 dikali 400 pieces sehingga memiliki jumlah harga 4 juta. Selanjutnya paper bag harga satuannya 11.000 dikali 400 sehingga jumlah harga 4.400.000. Selanjutnya untuk upah untuk harga satuannya 3.500 dikali 400 pieces memiliki jumlah harga 1.400.000. Dilanjutkan alat keseluruhan, kita mengambil harga 20.000. Dilanjutkan subkonstruksi ada 12.000 kali 400 pieces sehingga memiliki jumlah harga 4.800.000. Dan overhead 50.000 serta penyusutan 100.000 sehingga memiliki jumlah harga 37.170.000 rupiah ditambah PPN 10% yakni 3.717 sehingga memiliki jumlah akhir total dari keseluruhan yakni 40.387.000 rupiah. Selanjutnya yaitu cost budgeting.
cost budgeting di sini kita mengambil harga yang berada di pasar atau harga satuan pasar, yaitu yang seperti handuk harga di pasaran yaitu Rp52.000. Apabila kita mengambil 400 pieces, yaitu jumlahnya Rp20.800.000. Begitupun dengan seterusnya. Lalu kita akan mendapatkan jumlah Rp34.770.000. Namun pelanggan akan mendapatkan PPN atau pajak sebesar 10% dari jumlah tersebut, yang menjadi Rp3.477.000. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu Rp38.247.000. Selanjutnya yaitu cost controlling. Di sini saya mencontohkan pada produk handuk. Total budget yang kita patok di sini yaitu 52.000 per piecesnya. Jadi jika dikalikan 400 berarti totalnya Rp20.800.000. Di total budget ini merupakan harga yang dijual pada umumnya. Kemudian pada budget realisasi ini kami mematok dengan harga Rp50.000 per piecesnya. Nah, di sini itu kami menemukan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasaran lainnya, yaitu bekerja sama dengan agen produk handuk. Jadi Rp50.000 per pieces itu dikali 400 sama dengan Rp20 juta. Kemudian pada realisasi biaya, nah berhubung di sini kami membeli handuk dengan jumlah yang banyak, maka kami mendapat potongan per piecesnya dipotong menjadi harga Rp48.000. Jadi jika dikalikan 400 menjadi Rp19.200.000. Kemudian pada sisa budget, jadi sisa budget ini merupakan total biaya budget dikurangi realisasi biaya. Jadi Rp20.800.000 dikurangi Rp19.200.000 sama dengan Rp1.600.000. Yang selanjutnya yaitu perkiraan sisa biaya. Di sini kami mematok dengan harga Rp800.000. Selanjutnya yaitu penyimpangan. Penyimpangan ini berasal dari sisa budget dikurangi dengan perkiraan sisa biaya yang totalnya menjadi Rp800.000. Terus selanjutnya seperti pita, box, paper bag dan lain-lain, itu hitungannya itu hampir sama dengan yang handuk tadi. Kurang lebih seperti itu.